Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzrahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah kita istiqomah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kali ini saya ingin menyampaikan tentang surat Ali Imran tentang maut. Ya, bagaimana kita nanti dijemput maut. Ya. Ini dalam surat Ali Imran 185 sampai 186 menjelaskan tentang maut ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. 185. Kullu nafsin za'iqatul maut ya. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Faqad faza, telah beruntung. Ya. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, jadi kita semuanya akan merasakan mati. Meskipun belum siap, tetapi kita sudah lalu menyiapkan diri. Itulah orang yang bijaksana, yang selalu menyiapkan diri kapan saja dipanggil. Menyiapkan diri. Mudah-mudahan kita akan memperoleh, tadi saya dikatakan wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga, faqad faza ya. Nah, jadi semua pasti akan meninggal kalau sudah dipanggil oleh malaikat. Malaikat siapa itu yang memanggil? Malaikat Israel ya, malaikat Israel yang mencabut nyawa di mana saja kamu berada pasti akan meninggal meskipun kamu berada di dalam benteng yang sangat kukuh. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, meskipun kamu berada dalam benteng yang sangat kokoh misalnya, kalau sudah waktunya pasti akan panggil oleh Allah ya. Karena itu kita bersiap diri, kita tahu bahwa orang yang meninggal pasti masuk kubur. Gambaran kita di kubur
itu sepertinya gelap gulita, sempit, tidak enak gitu ya. Tapi ada hadis yang menjelaskan. Ya. Tahukah kamu, kubur itu tidak sendirian. Kalau kamu rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi temanmu. Karena itu marilah kita rajin membaca Al-Quran. Setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Jangan sampai tidak. Nabi sudah jelaskan. Waktu yang dipakai untuk membaca Al-Quran, sisa waktunya itu akan menjadi berkah. Insya Allah. Nah, yakinlah. Ya. Nah, itu Al-Quran akan menjadi teman kita pada waktu kita dikubur. Kemudian mungkin kita akan membayangkan bahwa dalam kubur itu dalam keadaan gelap gulita. Nabi mengatakan, terangilah kuburmu dengan rajin qiyamul lail. Rajin melaksanakan sholat malam. Memang kita tahu sholat malam itu sunnah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sunnah. Insyaallah asa ayyabaka rabbuka maqam. Kamu akan diberi tempat yang mulia di sisi Allah. Mulai dari alam kubur. Kita sudah terang benderang dari rajinnya kita bertahajud. Insya Allah. Ya. Kemudian kita tahu bahwa di kubur pasti tidak ada kasur. Ya. Tapi Nabi mengatakan, alasilah tidurmu di alam kubur dengan banyak amal soleh. Insya Allah. Ya, dengan amal soleh kita terasa nyaman di alam kubur. Ya, karena itu juga iman kan harus ada amal solehnya. Alladzina amanu wa amilus solihat. Ya, orang beriman dan harus ada amal solehnya. Nah, kemudian juga di dalam kubur itu banyak binatang-binatang kecil. Hapuskanlah atau hilangkanlah dengan baca bismillah. Ya, selalu kita awali segala kegiatan kita dengan ucapan bismillah. Insya Allah dengan demikian nanti di alam kubur tidak ada binatang-binatang kecil itu. Kemudian juga kita tahu bahwa alam kubur itu nanti kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Dan insya Allah kalau kita termasuk orang yang baik, orang yang senantiasa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, maka malaikat Munkar dan Nakir akan memasuki kubur kita dengan lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan begitu ya kita merasa nyaman. Beda dengan orang yang tidak baik, malaikat Munkar dan Nakir akan menggedok kuburannya dengan sangat kerasnya sehingga menakutkan. Karena itu marilah kita siapkan diri kita supaya kita merasa nyaman di alam kubur, ya. Banyak baca Al-Quran, rajin qiyamul lail, ya. Kemudian banyak amal soleh, banyak bismillah, dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan demikian, ya, insya Allah kita sudah siap dipanggil Allah kapan saja. Ya memang kalau ditanya sudah siap belum, tapi kita selalu mempersiapkan diri. Insya Allah. Ya. Jadi seperti saya katakan, di mana saja kamu berada, meskipun di benteng yang sangat kokoh, kalau sudah waktunya, ya, pasti kamu akan dipanggil. Ya, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun dalam yang sangat keras, yang sangat kuat gitu ya, di dalam benteng yang sangat kuat, tapi kalau sudah waktunya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sudah ajal, maka tidak bisa ditunda, tidak juga bisa dimajukan. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempersiapkan dirinya kapan saja dia dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ya. Dan insya Allah mulai alam kubur kita sudah merasa tenang. Nanti setelah datang ditiup sangkakala, maka semuanya akan bangkit. Dan bagi orang yang baik-baik itu juga insya Allah wajahnya bangkit dengan wajah yang berseri-seri bagai bulan purnama. Dan pada hari itu semua akan dikumpulkan. Kita sudah tahu. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Takutlah pada Allah. Ketahuilah bahwa kamu nanti akan dikumpulkan
di padang mahsyar. Ya, dan insya Allah pada hari itu semua amal-amal selama hidup dunia pasti akan diganjar. Pasti ganjarannya paling sempurna, pembalasannya adil seadil-adilnya. Meskipun di dunia dia sudah mendapat balasan bagi amal solehnya, tapi insya Allah balasannya di akhirat akan berlipat ganda. Sering saya sampaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat baik, maka baginya 10 kali lipat. Allah memberikan seakan-akan perbuatan baiknya sekali itu Allah catat 10 kali. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang berbuat tidak baik, jahat, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, jadi bagi amal baik disempurnakan balasannya, disempurnakan ganjarannya. Ya, nah, tadi sudah saya katakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, maka dia akan dimasukkan ke surga. Faqad faza, sungguh dia orang yang termasuk beruntung. Ya, nah jadi kita nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan semuanya, akan dihisab, akan dimizan. Setelah itu akan diberikan dengan buku catatan kita, ya, catatan masing-masing amal kita. Sering saya sampaikan juga kepada jamaah pengajian bahwa apabila buku catatan itu diberikan dengan tangan kanan, maka itu tandanya yuhasabu hisaban yasir. Hisabnya mudah. Fayanqalibu ila ahlihi masruro. Maka dia bergembira bersama teman-teman saudara-saudaranya yang menerima buku dengan tangan kanan. Karena kalau hisaban yasir, hisabnya mudah, insya Allah dia akan menjadi ahli surga. Itu harapan kita. Gitu ya. Ya, jadi bagi amal yang baik disempurnakan pahalanya. Dan tadi saya katakan, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, maka dia akan dimasukkan surga, faqad faza, maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung. Nah, jadi insya Allah ya, kalau kita beramal saleh, ya, tentu kita akan merasakan juga hasilnya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa amal saleh 1 Allah menilai 10. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Beruntung pengertiannya ahli surga. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, sungguh hidupnya diridhoi oleh Allah. Sebaliknya, faman khaffat, bila ringan, maka mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahanlah kita termasuk berat timbangan amal baik kita, ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ya, pekerjaan manusia keseluruhannya, ya, kalau dia berbuat baik dia akan masuk surga. Tetapi kalau dia mementingkan urusan dunia yang selalu mendominasinya daripada dia beramal soleh karena Allah, ya, nah itu maka dia ahli neraka. Tetapi bila semua dia lakukan, amal-amal soleh itu dia lakukan karena Allah, karena mencari ridha Allah, spiritualnya lebih kuat, maka ia akan terlepas dari azab Allah. Inilah yang merupakan keberuntungan. Memang kita tahu, hidup di dunia merupakan kesenangan yang memperdayakan. Ya. Karena itu kita harus berhati-hati. Ya. Kenikmatan dunia bisa kita nikmati. Tapi semua itu ada batasnya. Setiap kita memperoleh kenikmatan, biasanya manusia itu ada kenikmatan 1, ingin 2.
2, ingin 3, dan seterusnya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, setiap kenikmatan kita syukuri. Ya, kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, sungguh azab Allah sangat pedih. Ya, karena itu marilah kehidupan di dunia ini kita isi betul semuanya amal-amal untuk dunia juga, tetapi kita niatkan karena Allah. Sehingga dengan demikian, insya Allah persiapan kita, amal-amal soleh kita akan berat timbangan amal baiknya. Ya. Nah, kemudian kita perlu sabar. Ya. Di dalam kehidupan di dunia ini ada senjatanya. Senjata sabar dan ketakwaan. Kita harus meningkatkan kesabaran kita. Iya, gampang katanya ngomong sabar. Tidak mudah untuk melakukan sabar. Tapi kalau kita sudah biasa melakukannya, ya, sabar dan takwa itu sudah menjadi senjata kita, sudah menjadi bekal kita. Ya, sehingga insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk wa udkhilal jannata faqad faza, ya, dan kita tidak terpesona dengan kesenangan yang memperdayakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Tetapi kalau kita berbuat karena Allah, maka dia adalah suatu kenikmatan yang harus kita nikmati. Insya Allah dengan demikian, mudah-mudahanlah itu tadi wa udkhilal jannah. Ya. Nah, segala perbuatan gangguan orang-orang yang tidak benar itu, orang kafir misalnya, atau orang munafik misalnya, ya, pasti akan berakhir. Ya. Karena itu kita harus sabar. Kemudian kita akan diuji, harta kita, diri kita akan diuji oleh Allah. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, ya. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Apakah kamu bisa memanfaatkan umurmu dengan sebaik-baiknya? Dengan banyak beribadah kepada Allah, dengan ibadah yang bagus, yang benar, yang berkualitas. Ya. Apakah kamu bisa memanfaatkan hartamu dengan baik? Suka berbagi. Tidak hanya kamu depositkan atau tidak hanya kamu simpan, tetapi harta yang ada pada dirimu itu adalah anugerah Allah yang di sana juga ada titipan orang-orang lain. Nah, yatim, duafa, itu ya. Nah, karena itu kita diuji. Dan kita harus sadar akan ujian itu. Mudah-mudahan kita lulus, ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan sungguh-sungguh kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, kita memanfaatkan umur kita memanfaatkan harta kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi Allah. Ya. Kemudian wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, ya, sungguh kamu juga akan mendengar orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu itu, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, jadi kalau orang yang mempersekutukan Allah, maka wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu sabar atas gangguan Allah yang menyakitkan hati itu, maka insya Allah hal-hal tersebut merupakan urusan yang perlu mendapat perhatian bersama. Ya. Nah, jadi itulah bahwa kita pasti akan dipanggil Allah. Karena itu saya tadi sudah sampaikan, fa iza jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sudah ajal, tidak ada yang ditunda, baik maju atau tunda tidak bisa. Karena itu kita harus mempersiapkan kapan kita dijemput Allah, setiap saat kita sudah siap. Nabi bersabda, tubu ilallahi jami'ah qabla an tamut. Bertobatlah kamu kepada Allah sebelum ajalmu. Ya, jadi kita bertaubat
segera bertaubat. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semuanya wahai orang beriman agar kamu termasuk orang yang beruntung. Apa itu taubat? Taubat itu kembali kepada Allah. Mengamalkan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, menyesali dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan berteman dengan orang yang saleh salihah. Tinggalkan teman yang mengajak perbuatan dosa itu. Ya. Kepada Allah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma astaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Siapa yang pernah berbuat tidak baik, menzalimi dirinya sendiri. Misalnya dia sering telat salatnya, sering tidak membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian dia beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah karena kelalaiannya itu. Yajidillah, kamu akan mendapati Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan mengampuni kita dan akan menyayangi kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, minta ampunlah kamu kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Nah, itu taubat. Jadi cara kita mempersiapkan diri untuk mati, bertaubatlah. Ya. Tubu ilallah qabla an tamut. Bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum matimu datang. Itu taubat itu adalah kembali kepada Allah. Ada yang mengatakan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang betul-betul kembali kepada Allah diiringi dengan amal soleh. Ya, insya Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, orang yang beriman dan beramal saleh pasti dia akan mendapat tempat surga firdaus. Itu orang yang bertaubat, iringi dengan amal saleh dan iringi dengan sedekah. Ya, iringi dengan sedekah. Sedekah ini kalau sudah biasa kita lakukan, kita akan merasakan manisnya sedekah itu. Ya, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bisalasin." Jika anak Adam meninggal, semuanya tidak bermanfaat kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah pasti sangat bermanfaat. Wa waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Karena itu kita persiapkan anak kita supaya anak kita anak yang soleh solihah dan akan mendoakan kita sehingga kita tidak rebutan doanya orang-orang banyak itu. Karena anak kita sudah selalu mendoakan kita. Al ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sebarkan ilmu supaya bermanfaat bagi orang banyak. Itulah bekal kita, ya. Jadi semuanya lepas kecuali 3 hal itu tadi. Sedekah jariyah, anak yang soleh yang mendoakan, dan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita miliki itu semuanya. Dan jangan lupa sambung silaturahim dengan sesama dengan cara sedekah. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahad. Infakkan rezekimu sebelum datang maut. Jadi jangan sampai kita setelah sakit baru kita berinfak. Mulai sekarang, sejak saat kita dalam keadaan sehat, banyak peluang-peluang untuk kita bersedekah. Ada anak yatim, ada anak duafa yang perlu kita bina. Ya. Nah, itu banyak sekali peluang-peluang untuk mengeluarkan sedekah. Mari kita keluarkan uang kita supaya bermanfaat. Ya, tuh jangan lupa sambung silaturahim. Ya, jadi orang yang bertaubat
itu orang yang menyiapkan dirinya, dia akan segera bertaubat, segera beramal soleh, iringi dengan sedekah jariah, iringi dengan silaturahim. Ya, jadi wabadiru bil amalis salihah qabla an tusyghilu, itu ya. Orang yang menyiapkan dirinya untuk mati, wabadiru, segeralah dia bil amalis salihah. Segera dia beramal soleh. Ya. Qabla an tusyghilu, sebelum repot. Nah, itu kita kan mesti repot gitu. Karena itu segeralah kita beramal soleh sebelum datang repotnya itu. Bagaimana amal soleh apa yang kita lakukan? Wah, banyak itu ya. Sekarang misalnya kita saling mendoakan, kita silaturahim dengan tetangga, ya. Mungkin kita WA, ayo sholat malam, ya. Banyak sekali peluang-peluang untuk bil amalis sholihah. Ya, peluang untuk beramal soleh, insya Allah. Dengan beramal soleh tadi sudah saya katakan, ya, insya Allah lahum jannatul firdausi nuzula. Kamu akan mendapat tempat firdaus. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh, maka sungguh dia akan mendapat surga firdaus tempatnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah ngasub ini akan menjadi ahli surga. Bukan sekedar surga, tapi surga firdaus, surga yang tertinggi, insya Allah. Ya. Kemudian wasilul ladzi bainakum bikasratis shadaqah. Ya. Sambung silaturahim. Ya. Sambung silaturahim dengan banyak sedekah. Jadi sambung silaturahim dengan sesamamu bikasratis shadaqah. Ya. Kemudian tadi sudah saya katakan, insya Allah dengan banyak sedekah, tabungan kita insya Allah sudah banyak di akhirat. Dan mudah-mudahan kalau kita sudah banyak tabungan kita, tadi catatan amal baik kita akan diserahkan dengan tangan kanan. Karena itu marilah kita sambung silaturahim bikasratis sedekah, dengan banyak sedekah. Kemudian wasilul ladzi baina rabbikum bikasrati dzikrikum. Sambunglah silaturahim dengan Allah dengan banyak berhubungan kepada Allah. Ya, banyak zikir. Insya Allah sholat wajib kita iringi dengan sholat sunnah. Puasa wajib, puasa sunnah. Zakat wajib, infak sunnah. Semuanya itu insya Allah untuk mencari ridho Allah. Supaya kita mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Insya Allah Bapak Ibu sudah biasa. Tadi kan sudah doa pagi. Nanti sore kita doa sore, zikir sore. Nah, kemudian sholat wajib kita iringi dengan sholat sunnah. Itu sudah biasa. Dan saya sering sampaikan, siapa yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat memudahkan dia masuk surga. Ya. Dan juga ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kalau kamu melakukan yang wajib, itu berarti kamu cinta kepada Allah. Kalau kamu melakukan yang sunnah, berarti itu kamu dicintai oleh Allah. Karena itu kita mencintai Allah, kita juga dicintai oleh Allah. Ya. Bagaimana kita merasa dicintai oleh Allah? Insya Allah tanda-tanda kita dicintai oleh Allah itu kita akan dijaga dari urusan dunia yang melalaikan. Ya. Kita akan senantiasa mendapat hidayah dari Allah. Kita akan diberi kekuatan untuk melakukan amal soleh. Bila terasa berat, bacalah la haula wala quwwata illa billah. Insya Allah semuanya akan terasa ringan. Ya, insya Allah dengan diberi hidayah oleh Allah,
dengan memahami agama, dengan mudah kita insya Allah melakukan amal-amal soleh itu. Karena itu jangan lupa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu kita jangan lupa minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, aku minta as'alukal huda, aku minta hidayah, wat tuqa takwaan, wal afaf kesucian, wal ghina kekayaan. Ingat itu. Jangan lupa juga minta Allahumma inni as'alukal jannah. Ya, jangan lupa kita selalu minta surga. Karena sering saya sampaikan, maka surga mengatakan, masukkan dia ke surga ya Allah. Dia selalu minta surga. Karena itu jangan lupa. Nah, setiap saat, kapan saja kita ingat surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Bila kita selalu minta seperti itu dengan hati, kita bisa menangis mintanya. Menangis bukan dibuat-buat. Tapi insya Allah karena hati kita betul-betul minta kepada Allah. Insya Allah dengan demikian, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Allah sudah katakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, itu yakinlah bahwa permintaan kita akan dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan semua permintaannya. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, aku dekat. Karena aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah supaya doanya dikabulkan, memenuhi segala perintah Allah, beriman kepadanya. La'allahum yarshudun, supaya kamu tetap dalam petunjuk Allah. Mempersiapkan diri kita supaya kita husnul khotimah, supaya kita menjadi ahli surga. Supaya kita saat kita hidup di dunia ini disayangi oleh Allah. Tadi sudah saya katakan, tanda-tanda kita disayangi oleh Allah, insya Allah Allah akan menjaga diri kita dari urusan dunia yang melalaikan. Kita tidak akan lalai ya dengan urusan dunia, kita tetap ingat pada Allah. Ya. Kita yakin bahwa kalau kita ingat Allah, Allah juga ingat kepadaku. Udhkuruni adhkurukum. Ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadaku. Washkuruli, jika kamu ingat, bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah. Wala takfuru, jangan kamu ingkar. Karena itu, bila kamu pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu pandai bersyukur, aku tambahkan nikmatku. Tapi jika kamu ingkar, sungguh azabku sangat pedih. Karena itu marilah kita pandai-pandai memanfaatkan usia kita selagi kita masih hidup di dunia. Tadi saya katakan, tanda-tanda kita disayangi oleh Allah. Allah menjaga kita dari urusan dunia yang memukau katanya, yang melalaikan. Ya, Allah menjaga kebersihan hati kita. Insya Allah. Allah membimbing dengan hidayahnya untuk mudah menahan hawa nafsu. Allah memberikan kesadaran beragama. Rajin membaca Al-Quran, rajin zikir, rajin mengikuti pengajian-pengajian, rajin membaca buku-buku agama. Insya Allah. Rajin membaca Al-Quran. Waktunya akan menjadi berkah.
Dan orang yang disayang Allah, sulit dia untuk berbuat dosa. Nah, selalu mendapat petunjuk untuk melakukan kebaikan. Itu bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya mati kita bagus, husnul khotimah. Maka wabadiru bil a'malis salihah qabla an tusyghilu, ya. Kita segera bertaubat, segera beramal soleh sebelum sibuk, dan sambung satu rahim bikasratis sadaqah, dengan banyak sedekah sama-sama manusia, dan sambung satu rahim bikasrati dzikrikum, dengan banyak zikir kepada Allah. Tunsaru wa tujbaru, ya, kamu akan ditolong Allah dan kamu akan dilengkapi semuanya. Insyaallah dengan demikian maka kita insyaallah husnul khotimah. Mungkin ada beberapa cara lain untuk selalu mengingat kematian dengan mengunjungi orang sakit. Ya, mengunjungi orang sakit, kita mendoakan, dan kita juga didoakan oleh orang yang sakit itu. Jadi saya melakukan kunjungan rohani, ya, kunjungan pasien di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang itu, maka kita akan mendoakan mereka, mereka juga mendoakan kita. Saat kita mengunjungi orang sakit, maka 700 malaikat mendoakan kita. Subhanallah, begitu indahnya kalau kita rajin menjenguk orang sakit. Kemudian kada orang mati, kita membantu merawat jenazah. Meskipun memang dianjurkan yang merawat itu adalah keluarga. Nah, kemudian juga menjenguk ke kuburan. Menjenguk ke kuburan itu bukan kita minta di sana, tapi kita berdoa untuk orang yang meninggal itu. Misalnya suami saya sudah meninggal, setiap Jumat saya ke kuburan untuk mendoakan, mudah-mudahan kuburnya dilapangkan, mudah-mudahan menjadi ahli surga, dan mudah-mudahan saya nanti bersama-sama berkumpul lagi di surga. Ya, kita berdoa mohon pada Allah supaya itu diampuni. Bukan sebaliknya, kadang-kadang ada orang ke kuburan, dia di sana minta kepada kubur yang keramat itu, tidak ada. Kita minta hanya kepada Allah. Allah lah ya Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Nah, itulah. Dengan demikian, mudah-mudahan kita sudah siap kapanpun kita dipanggil oleh Allah dengan mempersiapkan tadi, ya, dengan bertaubat, dengan banyak amal soleh, dengan menyambung silaturahim dengan sesama manusia, dengan banyak sedekah, menyambung silaturahim dengan Allah, bikasrati dzikrikum, ya. Tunsaru wa turzaqu wa tunsaru wa tujbaru. Kamu akan diberi rezeki, kamu akan ditolong, dan kamu akan dimudahkan segalanya, insya Allah. Begitu, Bapak Ibu. Monggo kalau ada mau didiskusikan. Baik. Persiapan. Ya. Selain doa, ya, kita harus menjadi teladan. Sering saya sampaikan, ibu teladan. Kalau sudah ibu teladan, tidak ada yang sulit untuk mendidik anak kita menjadikan anak yang soleh. Ibunya rajin membaca Al-Quran, ibunya rajin sholat malam, ibunya rajin zikir, anaknya akan bertanya, Ibu, ini malam-malam kok ibu sholat? Sholat apa ibu? Ini namanya sholat tahajud. Maka anaknya akan berkata, besok saya ikut ya Bu ya. Tidak usah ibu ngomong, melihat ibu lakukan, maka ibu akan diikuti oleh anak-anak itu. Ya. Jadi ibu membaca Al-Quran, anaknya ikut membaca Al-Quran. Ibu menabung, berinfak, anaknya ikut, Bu ini Bu tabungan saya infakkan. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau kita mau menjadi ibu teladan. Itu di rumah. Bagaimana kalau di sekolah? Iya, di sekolah juga. Bu gurunya harus menjadi teladan. Tidak hanya ayo anak ngaji, lalu ibunya baca HP, tidak mungkin toh. Nah, itu jadi ibu teladan di rumah maupun di sekolah. Ingin anaknya rajin berpuasa sunnah, ibunya rajin berpuasa sunnah.
ingin anaknya rajin sedekah, berikan dia omplong untuk ngumpulin uangnya. Nanti kalau ada orang minta, tanyakan siapa yang mau sedekah. Ya, itu sudah sering saya sampaikan. Itu juga salah satu pengalaman saya. Sejak kecil anak-anak sudah saya ajak untuk berinfak. Sampai dia sekolah di luar negeri, semua uang-uangnya, sisa-sisa uangnya dari luar negeri terkirim ke ibunya. Ya, dan sisanya tidak sedikit, sisanya banyak karena di luar negeri. Nah, itulah bagaimana kita menjadi ibu teladan. Ya, kalau sudah ibunya teladan, sangat mudah untuk mendidik anak-anaknya. Tidak usah rame-rame menjadikan anak kita anak yang soleh. Itu juga sering saya sampaikan kepada ibu-ibu. Kalau anaknya nakal, jangan mengatakan kamu anak nakal, kamu anak dablek. Tidak. Evaluasilah diri kita. Kenapa anak kita seperti itu? Ya, nah itu. Jadi jadilah ibu teladan di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah ibu teladan, kalau di sekolah guru teladan. Kalau sudah gurunya teladan, anaknya pasti ikut. Ya, insya Allah. Nah, doanya Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insya Allah itu sudah dibaca terus oleh Bulillah ya di sekolahan anak-anak. Doa bagaimana kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh, solihah. Ibunya ibu teladan dan rajin berdoa. Doa ibu itu makbul. Karena itu jadilah ibu yang solihah supaya doa kita makbul. Nabi sudah mengatakan, siapa yang lebih utama? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Ibumu diulang sampai 3 kali. Nah, begitu Bulillah. Mudah-mudahanlah, tidak hanya Bulillah, kita semuanya ibu-ibu menjadi ibu teladan. Mudah-mudahan dengan keteladanan ini, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dan kita menjadi pemimpin anaknya yang soleh. Dan kita nanti akan berkumpul di surga. Amin. Allahumma amin. Ada yang lain mungkin? Terima kasih Bu Lila atas diskusinya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan Bu Mas Riah, monggo. Ya, monggo. Dan ada banyak pengalaman tambahan, silakan Bu. Kemarin Sabtu kita nggak ketemu ya. Saya ke Pacitan. Kita butuhkan. Kalau misalnya dia terjadi seperti itu, dia termasuk mati syahid. Itu adalah jalan Allah untuk menyelamatkan orang itu. Sehingga dia meninggal dalam keadaan syahid. Karena syahid kan sudah pasti dia menjadi ahli surga. Jadi Allah lah yang meskipun kita berdoa bagaimana doa kita, ya. Tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita minta. Karena itulah tawakal doa Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Pada saat kita berangkat, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillah, kita serah diri kepada Allah. Jadi semuanya sudah kita serahkan kepada Allah. Apapun terjadi dalam keadaan kita dalam perjalanan, misalnya kita diambil oleh Allah dalam kondisi seperti itu tadi, ya, maka Allah lebih tahu dari apa yang kita minta. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Karena itulah tadi iman, ya. Setelah iman, tawakkaltu 'ala Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah dengan demikian nyamanlah hati kita itu. Tidak ada rasa tidak enak. Tidak ada rasa khawatir. La tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Pasti Allah akan berikan, kalau kita orang baik, pasti Allah akan memberikan baik kepada kita. Tadi sudah saya katakan, kebaikan satu Allah catat seperti kita melakukan 10 kebaikan.
Kejelekan satu, Allah ganjar hanya satu itu saja. Itulah keadilan Allah dan kerahmatan serta kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena itulah tadi saya katakan bahwa Bu Masriah, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, maka bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Gampang kan? Semuanya jadi Iya. enak. Ya, Bu. Semuanya enak. Allah berikan yang terbaik kepada kita. Jadi serahkanlah semuanya kepada Allah. Bagaimana? Ya, memang itulah jawaban yang top. Tetapi khalayak tetap menyalahkan yang bersangkutan, walaupun kita memberikan doa itu syuhada, tapi mereka, ya itulah, mereka menantang takdir. Mereka pergi ke tempat perang, tempat yang begitu rusuh, sehingga matilah. Lah, ini apakah benar itu termasuk itu salah mereka sendiri? Yughayyiru ma bi anfusihim, begitu. Jadi terima kasih, Bu. Ya, jadi Allah yang mendorong dia untuk berbuat seperti itu. Karena Allah akan mengganjar dia. Karena Allah akan menjadikan dia ahli surga dengan mati syahid itu. Enak kan? Betul. Nah, kita semua bismillah tawakkaltu 'ala Allah, semua kita serahkan kepada Allah, semuanya akan menjadi nyaman, enak, tidak ada hal-hal yang menggelisahkan hati kita. Memang pada dasarnya manusia itu hatinya suka gelisah. Tapi kan ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati kita akan menjadi tentram. Kita melakukannya dengan berserah diri kepada Allah. Kita rela apapun yang diberikan kepada Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Karena Allah lah yang maha tahu apa yang baik bagi kita. Insya Allah. Enak kan? Jadi, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ya, bila ajal sudah datang, tidak bisa ditunda, tidak bisa juga diperpanjang. Ya. Karena itu, mari kita persiapkan amal soleh kita dan melarang orang berbuat mungkar. Amal soleh misalnya gampang sekarang ya, mengajak orang, ayo zikir pagi, sore hari WA, ayo zikir petang, ya. Malam hari WA, ayo sholat tahajud, gitu ya. Ayo puasa sunnah saat Senin Kemis misalnya begitu. Ayo ngaji. Nah, gampang sekali kan sekarang karena ada WA itu mudah sekali kita mengajak orang berbuat baik, gitu ya. Amar ma'ruf. Nah, kita yakin dengan berbuat baik maka Allah akan cinta kepada kita. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Berbuat baiklah kamu, maka kamu akan dicintai. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Kita tidak sekedar berbuat baik untuk diri kita. Mari kita ajak orang lain untuk berbuat baik. Mari kita cegah orang lain untuk berbuat tidak baik. Misalnya ada teman kita yang belum pakai jilbab, kasih dia jilbab supaya dia mau pakai jilbab. Ya, mungkin teman kita jangan sampai dia makan riba misalnya, itu jelaskan itu. Jangan sampai dia durhaka kepada orang tua. Jangan sampai dia memutus silaturahim dengan saudaranya karena urusan waris. Nah, itulah hal-hal yang mungkin terjadi dan mari kita kalau itu tidak baik, mari kita cegah mereka. Kalau itu kebaikan, mari kita ajak mereka untuk berbuat baik. Saya katakan, innallaha yuhibbul muslimin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Mudah-mudahanlah kita termasuk orang yang selalu menyiapkan diri untuk dipanggil Allah kapan saja dengan insya Allah taubat, ya, kemudian banyak amal soleh, banyak berbagi, dan banyak zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran, zikir pagi petang, dan selalu minta husnul khotimah dan minta surga. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultanik. Allahumma inna وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودركة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, Baik. lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.